Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang mana sudah sampai hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang panjang. Hadis yang 31 sekarang. Insyaallah ya. Bagi teman-teman yang ingin memakai syarah atau membaca syarah Riyadhus Shalihin karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada di juz 1 di halaman 214 ya, atau 213 kurang lebih ya, halaman itu. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabur qala lil malik. Hadis ini bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Kisah Ashabul Ukhdud. Hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Yang mana masih dalam bab sabar, bab kesabaran. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana kesabaran seorang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengucapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya yang meminta nasihat, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, maka malaikat akan turun. Kemudian dia mengucapkan ketika sakratul maut, alla takhafu, jangan kalian khawatir terhadap apa yang akan kita alami nanti setelah meninggal dunia. Wala tahzanu, jangan bersedih terhadap apa yang kita tinggalkan di dunia ini, anak, istri, materi, orang tua dan yang lainnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ya, Allah Subhanahu wa taala jadi wali di dunia maupun di akhirat buat kalian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini terkait sabar. Ya, masih di bab sabar. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ada pada zaman dahulu, ya, umat sebelum kalian, seorang raja, ya, yang memiliki tukang sihir, Ini kebiasaan raja-raja terdahulu dan bahkan mungkin sampai sekarang. Kebiasaan mereka itu mengangkat tukang sihir sebagai apa? Entah itu penasehat atau penguat kerajaannya. Yang mana raja itu mengambil manfaat dari tukang sihir itu, dan tukang sihir itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan seorang raja. Jadi saling menguntungkan. Ya. Ini kebiasaan raja-raja terdahulu, ya.
mengambil tukang sihir untuk menguatkan kerajaan mereka. Dan na'udzubillah min dzalik mungkin sampai sekarang. Ya, di antara orang yang ingin menjabat pasti minta entah itu kesaktian, entah itu minta kemudahan, entah itu minta apapun namanya itu kepada tukang sihir. Ketika ingin menjabat pemilihan, dia minta wejangan, minta terawangan, minta apapun yang namanya itu, intinya untuk menguatkan dirinya maju sebagai pejabat. Ya. Ini ternyata sudah ada sunnah sayyi'ahnya, sudah ada sunnah buruknya dari raja-raja terdahulu. Ya. Kebetulan raja ini memiliki tukang sihir yang sudah tua, hampir-hampir meninggal dunia. Ya. Dia berpesan kepada rajanya, "Ini qad qaburtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra." Aku ini sudah mulai tua. Jadi tolong carikan aku seorang anak yang cerdas, ya, remaja yang cerdas, yang mana aku bisa ajarkan kepadanya sihir. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kenapa sih ya orang-orang lebih menyukai remaja untuk jadikan muridnya? Ya, jangankan untuk ilmu-ilmu hitam, ya ilmu-ilmu agama, ya ilmu-ilmu yang lainnya, lebih suka memiliki murid yang masih remaja, masih segar. Jadi disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pertama adalah anna syababa atau anna syaba fil ghalibi asra'u hifzan minal kabir, lianna syab farighul bal laysat 'indahu masyakil tujibu inshighalihi wa inshigaluhu. Jadi kenapa yang dipilih remaja? Karena remaja lebih mudah untuk menghafal, ya, menghafal mantra-mantra, lebih cerdas, otaknya lebih kosong daripada yang lebih tua, karena tidak ada yang menyibukkannya. Ya, biasanya seperti itu. Dan saya sendiri lebih suka kalau memiliki murid yang remaja, apalagi dalam urusan menghafal Al-Quran, lebih cepat, lebih enak. Meskipun tajwidnya masih kurang, saya bisa perbaiki, dan hafalannya cepat. Bahkan dalam sebulan bisa hafal ya 2 juz lah. Dan itu membanggakan buat seorang guru. Ya. Ini rahasia kenapa orang-orang lebih memilih yang lebih muda. Itu yang pertama kata Syekh Utsaimin, karena lebih mudah untuk menghafal dan lebih cepat. Dan otaknya masih relatif kosong, tidak ada yang menyibukkan dirinya. Kemudian yang kedua, annama yahfazuhu syab yabqa wa ma yahfazuhu al-kabir yansa. Jadi orang yang dihafal oleh anak kecil itu biasanya nempelnya lama, ya kan? Tetap sampai tua itu masih ada kenangan-kenangan kalau dia tidak murojaah, ulang-ulangi. Apalagi kalau dia murojaah dan ulang-ulang, pasti melekat. Jadi antara kita mungkin yang lahir tahun 70-an, 60-an, 90-an, ya, mendengar sebuah ucapan atau nyanyian-nyanyian tidur waktu kecil, itu dinyanyikan sama orang tua kita, sampai sekarang masih, ya, kalau mendengar sedikit langsung nyantol. Ya, itu yang berbau dunia. Apalagi berbau akhirat seperti Al-Quran, kuat insyaallah hafalannya. Ya. Adapun kalau orang yang besar itu menghafal, cepat lupa. Meskipun ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dan yang lainnya. Abu Hurairah menghafal hadis, ya, umurnya sudah tua. Adapun sahabat Abdullah bin Abbas masih muda. Ya. Kemudian yang ketiga, wahya anna syab idza suqifa al-ilm min awal al-amri sara al-ilm kas-sajiyah lahu wa tabi'ah lah. Jadi ada ucapan,
Ya, kalau dulu kita menghafal namanya mahfuzat yang dihafal. Ya. Al-ilmu fi sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Jadi kita mencari ilmu atau belajar ketika masih kecil seakan-akan kita melukis di sebuah batu. Jadi terus kuat dan akan ada terus. Ya. Wal ilmu fil kibar kan naqshi 'alal al-ma. Kalau orang yang lebih besar itu belajar, itu biasanya seperti melukis ya atau mengukir di atas air. Ya, meskipun tadi ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya pasti bisa. Tapi biasanya ya ilmu waktu remaja itu lebih nempel, lebih kuat dan akan terus terbawa. Nah, itu ikhwati fillah rahimakumullah ya. Yang Syekh Utsaimin rahimahullah taala katakan ya, kenapa orang-orang tuh lebih suka ya, mencari murid yang remaja. Kemudian lanjutkan ceritanya. Fa ba'atsa ilaihi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nah, sudah dapat nih seorang anak remaja ya, yang diajari ilmu sihir. Ya, ada yang riwayat mengatakan namanya Abdullah bin Samir ya. Wallahu taala alam. Ya, intinya seorang remaja sudah mulai belajar sihir pada tukang sihir kerajaan. Kemudian dia kan biasanya mondar-mandir dari rumahnya ke istana. Dalam jalannya atau fi tariqihi ya, saat atau di perjalanan dia melewati rahibun, itu al-muta'abbid minan nasara fid dair, yaitu seorang pendeta. Ya, seorang pendeta. Ada yang mengatakan bahwasanya apakah pendetanya ini orang Yahudi atau orang Nasrani? Wallahu taala alam. Tapi di sini disebutkan adalah minan nasara, Nasrani. Faqa'ada ilaihi, kemudian dia duduk di pendeta itu, ahli ibadah dari kalangan Nasrani, duduk di situ. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, mendengarkan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, ucapan-ucapannya, maka dia pun kagum. Nah, anak ini kagum terhadap pendeta ini, terhadap orang ahli ibadah dari kalangan Nasrani ini. Wa kana idza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi, yaitu ketika dia pergi ke tukang sihir pasti dia menyempatkan diri untuk duduk di pendeta tadi. Ya. Fa idza atas sahira dharabahu, kalau sampai ke tukang sihir ini apa? Marah dan memukulnya. Kenapa dipukul? Ceritakan nanti. Fasyaka dzalika ila rahibi faqala, kemudian dia mengadu kepada pendeta tadi, saya ini dipukul. Akhirnya dinasihati oleh pendeta, dikasih trik. Karena apa? Setiap dia sampai di tukang sihir itu kok telat. Iya kan? Kok telat terus anak ini? Karena apa? Di tengah jalan dia mampir dulu ke tukang pendeta ini. Mendengarkan ajarannya, petuah-petuahnya. Akhirnya kan terlambat. Misalkan jadwalnya jam 9, dia datangnya jam 10 misalkan. Intinya dia terlambat terus. Akhirnya marah tukang sihir ini, dipukullah anak ini. Yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Samir. Ketika dipukul, dia ngadu sama pendeta, namanya anak-anak ya. Ngadu. Akhirnya dikasih trik. Idza khashita sahir faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Kalau kau, wahai anak fulan, wahai anakku, kalau engkau takut sama tukang sihir ini, bilang,
Aku terlambat gara-gara apa? Keluargaku. Kalau kau takut sama keluargamu, biasanya kan kalau pulang ke rumah itu kan terlambat. Karena pasti mampir terlebih dahulu di di pendeta ini. Jadi baik dia ke tukang sihir terlambat, pulang pun dia terlambat. Mampir ya di pendeta. Bilang kalau kamu takut sama keluargamu, ya atau orang tuamu, bilang saya ini telat gara-gara belajar sama tukang sihir di istana. Dah. Fabainama huwa 'ala dzalika idz ata 'ala dabatin 'azimah. Ya. Setelah itu ternyata ya artinya kan dia mondar-mandir terus ya. Terus mondar-mandir, mungkin zaman dulu enggak ada yang namanya kendaraan di jalan kaki. Mondar-mandir di perjalanan dia ketemu sama binatang melata. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Ketemu dengan binatang melata. Yang mana binatang melata ini gede, yang menghalangi orang-orang apa? Untuk lewat. Entah itu galak atau Allah Ta'ala alam, gak disebutkan dalam hadis. Cuman dibilang hewan yang menghalangi jalannya manusia. Yang mana orang-orang tuh gak bisa lewat kalau ada binatang tadi. Akhirnya faqala al-yawma a'lamu as-sahir, ya, afdal amr rahib afdal. Nah, jadi dia nguji sekarang nih. Dia nguji, ya, apakah tukang sihir yang lebih afdal atau pendeta ini? Nah, dia ingin nguji nih. Dia ingin nguji, apakah tukang sihir ini lebih afdal atau pendeta? Fa'akhadha hajaran faqala. Kemudian dia ngambil batu. Dia ucapkan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdi an-nasu. Ya Allah, jika perkaranya pendeta ini lebih engkau cintai daripada tukang sihir ini, maka bunuhlah atau tewaskanlah hewan ini dengan batu ini. Dia doa. Ya, dia doa. Kemudian faramaha faqatalaha wa madan nas fa'atar rahiba fa akhbarahu. Dia lempar, set. Qadarallah, mati. Siapa? Binatang tadi, manusia pun orang-orang bisa lewat. Akhirnya dia balik, artinya dia kembali ke rahib, pendeta tadi, kemudian dia kabarkan, beritahu kejadiannya. Nah, dari sini bisa kita ambil nanti salat istikharah. Kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, salat istikharah. Ya. Kemudian faqala lahu rahib, pendeta itu mengatakan, "Ay bunai, anta al-yawm afdal minni. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Fa in ubtulita fala tadulla alayya." Nah, wahai anak kecil, engkau sekarang lebih afdal daripada diriku. Kenapa bisa bilang begitu? Dari sini ternyata apa? Muncul bahwasanya ini karomah, keramatnya anak kecil ini. Jadi doanya ini mustajab. Ya. Doa anak ini mustajab. Dia tahu pendeta itu. Memang zaman dulu Masya Allah ya, cerita-cerita itu seakan-akan apa? Dongeng. Tapi itulah zaman-zaman dahulu. Ceritanya memang benar-benar seperti itu. Memang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan yang namanya karomah, mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaan. Banyak sekali dalam Al-Quran cerita-cerita yang di luar nalar kita. Contoh ya Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Khidir, kemudian juga Zulkarnain, ya banyak sekali. Kalau sekarang kan jarang kita temui karomah-karomah seseorang. Ya. Nah ini bermula karomahnya anak kecil tadi, yang mana pendeta itu mengatakan, kau nih sekarang lebih afdol daripada diriku. Ya, kau lebih utama daripada diriku. Ini kata siapa? Kata
rahib pendeta tadi. Kalau begitu, ya, kau ini pasti akan diuji. Nah, di sini nih garis bawah, pasti kalian diuji. Ya, bab sabar di sini. Pasti kamu ini diuji. Karena ya, namanya orang yang bertakwa, ujiannya lebih berat. Ya, ujian Nabi, ujian orang-orang saleh. Semal amsal fal amsal. Nabi dulu, kemudian orang saleh, kemudian di bawahnya. Yes. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kalau kamu sudah diuji, kena cobaan, ya, dizolimi dan yang lain-lain, jangan sampai bilang atau nunjukin kamu belajar dari mana. Ini pesannya siapa? Pendeta, rahib tadi. Pokoknya jangan bilang yang ngajar itu saya. Ya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sa'il adwa. Nah, ini ternyata di antara karomahnya juga bisa menyembuhkan ya orang buta. Kemudian yang punya baros, ya penyakit baros kulit. Ya. Bukan menyembuhkan seperti Nabi Isa, bukan. Artinya kalau Nabi Isa itu dikatakan menyembuhkan sambil musab. Tapi ini enggak, doanya yang mustajab. Ya, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya diiming-imingi sebelum berdoa dia biasanya ngasih tahu kepada siapa? Pasiennya. Ente mau sembuh enggak? Mau, kalau gitu beriman dulu. Ya, seperti itu. Kalau mau dia didoakan. Nah, dia bisa menyembuhkan orang buta. Nanti ada apa ceritanya nanti. Dan penyakit kulit dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lainnya. Bukan menyembuhkan dalam artian itu tadi ya, mengusap kemudian sembuh, bukan, tapi doanya yang mustajab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah butanya ini, ya, sembuh. Ya. Fasami'a jalisun lil maliki wa kana qad 'amiya fa'atahu bihadaya katsiratin faqala. Kemudian karena perkaranya ini udah nyebar, anak ini bisa nyembuhin, akhirnya kan di masyarakat menyebar beritanya dan ternyata sampai ke telinga penasehat atau salah satu penasehat raja, yang mana penasehat raja itu buta. Ya, biasa kalau orang dokter atau tabib atau apapun itu ya, bahkan sekarang misalnya tukang ruqyah, tukang bekam, herbalis dan yang lainnya cepat sekali nyebar biasanya. Ya, cepat sekali nyebar ya. Nah, sama seperti anak ini. Kemudian kita lanjutkan. Terdengar oleh salah satu penasehat raja yang buta. Akhirnya dia pun bawa hadiah yang banyak untuk datang kepada anak tersebut. Faqala ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Ya ini nih. Kalau engkau bisa menyembuhkan diriku, nih hadiah nih buat dirimu. Ya, ini kata yang buta tadi. Ya, pejabat istana. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillah. Sebenarnya sesungguhnya kata anak nih, aku nih enggak bisa nyembuhin loh. Yang bisa nyembuhin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in amanta billahi ta'ala da'awta Allah fa syafak. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala engkau akan sembuh. Fa amana billahi ta'ala fa syafahu ta'ala. Akhirnya dia pun beriman kepada Allah dan dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lil malik faqala lahu al malik. Akhirnya karena dia sudah sembuh, dia datang kepada raja. Seperti biasa namanya pejabat istana. Datanglah dia, kemudian dia mendekat sama raja dan raja itu mengatakan, "Man radda 'alaika basarak?" Ini siapa yang menyembuhkan matamu? Ya. Yang raja tahu bahwasanya salah satu penasehatnya itu buta. Kok tiba-tiba bisa melihat? Ini siapa yang nyembuhin katanya? Qala rabbi. Qala awalaka rabbun ghairi.
Penasihatnya mengatakan, Tuhanku. Loh, raja terkejut. Ente punya Tuhan selain diriku? Dibilang gitu. Ente punya Tuhan selain diriku? Karena raja itu ya dari dulu-dulu mengaku bahwasanya dia Tuhan. Ya. Sebagaimana juga Fir'aun. Ya. Ya. Ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ya. Kemudian dia mengatakan, engkau punya Tuhan selain diriku? Ya, ini kata rajanya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam. Dia suruh murtad tidak mau sampai diazab terus. Ya, sampai disiksa. Tunjukin siapa ngasih tahu, siapa nyembuhkan, namanya orang disiksa ngaku yang nyembuh itu, ya, yang nunjuk, ya, dia tunjukkan bahwasanya anak ini, ya, sebagai perantara atau yang mendoakan dia sehingga dia sembuh. Akhirnya anak tersebut didatangkan, yang namanya Abdullah bin Samir tadi. Faqala lahul malik, kemudian raja mengatakan kepada anak tersebut, "Ay bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'al wa taf'al." Wahai anak kecil, ya, ini telah sampai kepada, ya, kabar-kabar bahwasanya sihirmu itu bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit, ya, dan engkau bisa gini dan itu, ya. Faqal, dia jawab, anak tersebut jawab, inilah asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya aku ini tidak bisa nyembuhin apa-apa, kata anak tersebut. Yang nyembuhin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Terus diazab, terus disiksa anak tersebut. Masya Allah, anak-anak loh, masih remaja loh, kuat disiksa sampai dia tidak tahan. Akhirnya apa? Ngaku dia diajari oleh pendeta. Padahal pendeta tadi apa? Berwasiat jangan sampai ngasih tahu. Ternyata karena tidak kuat, akhirnya dikasih tahu juga pendeta tadi. Faji'a birrahibi faqila lahu irji' an dinik. Kemudian pendeta tadi juga didatangkan, dibawa ke istana, diazab juga, kemudian disiksa juga. Balik dari agamamu, ya, balik dari agamamu. Murtad kau, keluar, jangan apa memeluk agama, ya, yang kau yakini. Fa'aba fada bil minsyar, tetap tidak mau kekeh dia, tidak mau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dibawa bergaji. Subhanallah. Kemudian fawada'a al-minsyaru fi mifraqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a syaqqah. Subhanallah, akhirnya pun dari kepalanya itu dibelah. Ya. Belah jadi dua. Subhanallah, ini kita alhamdulillah belum sampai segitu ya. Ini gergaji mesin gimana tuh? Sensor. Ya. Lihatnya aja sudah ngeri. Subhanallah. Akhirnya apa? Dibelah jadi dua, dari atas sampai bawah. Fa summa ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa aba fa wudi'a al minsharu fi makhri rasi fa shaqqahu bihi hatta waqa shaqqah. Sama penasehat raja yang buta tadi juga disuruh murtad, enggak mau. Ya udah, kalau enggak mau sensor dari kepala sampai bawah jadi dua. Astagfirullah. Sallallahu ya. Summa ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinik fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Nah, beda lagi ceritanya sama anak kecil tadi yang memiliki karomah, ya. Dipanggil lagi, suruh balik, suruh murtad, tidak mau. Akhirnya apa? Dia bawa pasukan, ya. Pasukannya disuruh, nih bawa nih orang.
idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum dzirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Bawa ini ke atas gunung, ya, sampai puncaknya, tanya dia mau nggak balik, mau nggak murtad. Kalau nggak mau, kalau mau udah lepasin, kalau nggak mau udah buang dia dari atas gunung. Subhanallah, dari puncak gunung, misalkan Gunung Agung jauh sekali, gelindungkan. Ya. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Ternyata memang doanya anak ini mustajab, ya. Ketika dibawa ke gunung, akhirnya di atas gunung dia berdoa, ya Allah, ya, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan kehendak-Mu. Akhirnya apa? Bergetarlah gunung tersebut, bergetar. Akhirnya apa? Semuanya jatuh kecuali dia. Ya, bayangin dari puncak, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab, semuanya jatuh dari gunung tinggi kecuali dia. Akhirnya datang lagi anak kecil, remaja, digitukan, ya, nggak takut sama sekali karena kekuatan imannya. Setelah selamat, biasanya kan orang lari, dia enggak. Datang lagi ke istana. Wajah yamshilal malik, datang lagi ke istana, nemuin raja. Faqala lahul malik, loh, ma fa'ala ashabu, nih kok bisa sendirian kamu kesini nih, kok ini ada apa ini? Ada apa nih, kok bisa selamat? Apa yang dilakukan oleh pasukanmu? Ya, maksudnya pasukanku. Ya. Faqala kafanihimullahu ta'ala fadafu ila nafarin min ashabi faqala. Kata orang anak tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku dari mereka. Tidak puas raja ini. Akhirnya apa? Dia nyari pasukan yang lain, ke orang lain. Dah, ini bawa. Idhabu bihi fahmilu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahra. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu. Ini ayo bawa ini anak ini ke tengah lautan pakai semacam perahu. Ya. Kalau dia mau balik dari agamanya, ada murtad, dah selamat. Tapi kalau enggak, udah cemplungin di tengah lautan. Qadarullah, dia doa juga, Allah maghfinihim bima syi', ya Allah, lindungi diriku dari kejahatan mereka dengan kehendak-Mu. Akhirnya apa? Fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Terbalik perahu tadi. Terbalik kapal tadi, perahu tadi, yang selamat cuma dia. Subhanallah, udah tengah, bisa selamat, bisa lagi ke daratan. Subhanallah, qadarullah, ya. Setelah selamat, biasanya kan lari, ini enggak. Datang lagi raja bingung, ya. Ini kok bisa nih? Ini ma fa'ala ashabuk, katanya. Ya. Ini gimana nih ceritanya nih, kok bisa selamat? Ini apa yang dilakukan temanmu, katanya, maksudnya pasukan terhadapmu. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyelamatkanku dari mereka. Faqala lil malik, kemudian dia mengatakan kepada raja, ini nih ente nih, ya, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bih. Ente itu gak bisa bunuh diriku kecuali apa? Atas perintah, ya, sampai ente mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau mau, udah sudah bingung. Udah, apa itu katanya? Kata raja tadi. Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in. Ente, wahai raja, kumpulkan manusia, kumpulkan orang-orang satu tempat, tanah lapang, ya. Kemudian engkau, ya, atau ente salib diriku di sebuah pohon. Summa khudh sahman min kinanati summa dha'is sahma fi kabidil qaus.
Ente ambil anak panah dan busurnya dari tempatku, kemudian kau ya bidik dan sambil mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulami Tsummarmini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Ente kalau mau bunuh diriku, salib, kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, salib diriku dengan di pohon, kemudian ambil panah dan busurnya dari tempatku, kemudian panah dengan mengucapkan Bismillah, Tuhannya anak ini. Ya. Artinya apa? Disuruh apa? Dia mengucapkan kalimat, ya kalau kita bilang kalimat syahadat ya. Ya, kalimat dia mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya dia. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزء ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh anak tadi. Ya. Akhirnya tewaslah anak tersebut. Ya. Ternyata para orang-orang itu manusia-manusia, orang-orang itu beriman. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak tersebut, anak ini. Semua beriman. Memang itu tujuannya dakwah. Tujuannya apa? Dakwah, dia berani mati, yang penting bisa dakwah. Dakwahnya apa? Tersebar luas. Semua akhirnya yang hadir di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahzaru. Ternyata apa dinasihatkan ya kepadanya, biasalah penasihat raja kan ya. Hampir semua itu ya penjilat dan kejam. Menasihatkan sesuatu yang buruk. Nah, udah lihat kan ternyata apa yang kau khawatirkan terjadi. Apa yang terjadi? Orang-orang ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beriman, wallahi qad nazala bika hazruk, ini ternyata sudah terjadi apa yang kau khawatirkan. Qad amana an-nas fa amara bil ukhdud. Ternyata akhirnya apa? Udah semua pasukannya disuruh untuk membuat parit dalam, ya, lubang dalam. Dimana di situ disebutkan ya bi afwahu sikaki fa khuddat, ya. Dipecah tanah itu dibuat parit dan dalam, ya, wa udrima fiha niron, kemudian di bawahnya itu apa? Kasih apa? Tanah kayu bakar, kemudian dibakar apinya. Kayunya dibakarnya menyala-nyala. Ya. Fa amara bil wa qala man lam yarji an dinihi faqmahuhu fiha aw qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun. Nah, semua yang hadir di situ itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh murtad. Kalau enggak mau dimasukkan atau diceploskan dijatuhkan di parit tadi. Yang mana di situ ada api. Subhanallah, ini kalau kita sekarang tuh nasallahu salamah ya. Semuanya sampai ada satu cerita di sini sampai perempuan tua. Bukan perempuan tua, perempuan. Semua dari sebelah kan ada sampai seorang perempuan wa ma'ah sabiyun, dia bawa anak kecil. Ya yang belum bisa bicara. Jadi dia bawa bayi. Fataqa'asat an taqa fiha. Jadi ragu-ragu nih dia mau terjun dah. Ragu-ragu. Faqala lahal ghulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Ternyata bayinya itu bisa ngomong, bisa bicara. Ya, wahai ibundaku, sabar. Sabar, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Dia melihat bayinya bisa ngomong, ya, dia suruh sabar. Artinya apa? Disuruh, udah terjun aja. Yakin bahwasanya ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dari dulu-dulu Masya Allah ya. Ujiannya juga berat, tapi
karomah dan mukjizat itu benar-benar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ujiannya ringan-ringan, karomah jarang kita lihat ya. Jarang kita, ya mungkin ada 1, 2, 3 Allah taala alam, tapi sangat-sangat jarang kita dapatkan karomah-karomah. Ya. Yang benar-benar kita saksikan dengan mata ya, kepala kita sendiri. Nah, kemudian akhirnya dia pun menjemplungkan atau terjun ke parit tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Zirwatul Jabal, ya, artinya Zirwatul Jabal itu artinya puncaknya, wa hiya bi qasdi zalil mu'jamah wa dhammiha wal qurqur wa damil qafain naw'un minas sufun. Ya, qurqur artinya itu kayak semacam perahu, wa sa'id al ardul barizah, sa'id itu tanah lapang, wal ukhdud asyukuq fil ardi kan nahri as-saghir. Ini ukhdud itu apa namanya? Parit yang dibuat seperti sungai dalam ya, wa udrima yaitu dinyalakan api. Yang qalabat taqasa'at tawaqqafat wajanabat. Maksudnya taqasa'at itu artinya ragu-ragu, dia berhenti. Ya. Inkafa'at artinya terbalik. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang panjang ini, yang cerita ini adalah pertama, kalau orang sudah yakin dengan kebenaran, dengan apa yang ia yakini, bismillah. Ya. Kita harus tabah dan kuat. Memang tidak mudah, tapi kita harus tabah. Bismillah. Ya, kita belajar terlebih dahulu, kalau memang qadar Allah kejadian, kita udah tahu ilmunya, bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah la haula wala quwata illa, kita yakin bismillah insyaallah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita doa juga mudah-mudahan juga kita tidak meminta yang namanya azab, ya, kemudian kezaliman, kemudian kesiksaan, tidak meminta seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada juga cerita yang mana pendeta tadi ngajari kayak ngajari bohong. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya ini ada maslahatnya ya, karena mungkin si pendeta tadi melihat ya bahwasanya maslahat lebih besar ya dengan berbohong ini. Sebagaimana juga kita diperbolehkan untuk berbohong jika untuk mengislah, mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai dari kaum muslimin. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kita juga tadi sudah mengambil bahwasanya kita ambil dari hadis ini ya, selain hadis-hadis yang lain, bahwasanya kalau kita memang ingin atau menentukan sebuah pilihan, boleh kita salat istikharah. Salat istikharah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala jawaban atau pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disyariatkan dengan melakukan istikharah ya, bisa dengan salat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya sudah ada di Hisnul Muslim ya. Biasanya yang mau menikah itu biasanya hafal, setelah menikah lupa doanya biasanya. Iya kan? Biasanya gitu, kalau udah mau menikah pasti rajin doa istikharah. Setelah itu enggak dipakai lagi doa itu. Ya kan? Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, di sini juga diketahui bahwasanya karomah atau keramat seseorang yang beriman kepada Allah itu hak ya, benar, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa meminta, artinya tidak bisa mendatangkan sendiri. Dan si pemuda tadi, remaja tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doanya untuk menyembuhkan pasien-pasiennya atau orang-orang yang minta tolong kepadanya. Nah, kita juga ikhwati fillah, jika menolong seseorang, misalkan dengan harta kita, menolong dengan sosial kita, menolong dengan keahlian kita, misalkan pijat, kemudian atau bekam atau ruqyah ya. Jangan sekali-sekali kita yang menampakkan diri ya, kita yang menampakkan diri bahwasanya kita ini ruqyah kita itu paling manjur, atau bekam kita ini tidak ada duanya ya. Jangan sampai seperti itu
Semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha. Ini terjadi ketika Syekhul Islam rahimahullahu taala meruqyah seseorang yang kerasukan, ya, kerasukan jin. Jadi ada laki-laki kerasukan di ruqyah oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ya, ternyata yang masuk jin perempuan. Akhirnya diajak ngomong, ya, diajak berdialog jin perempuan tadi. Kenapa kamu masuk ke laki-laki ini, tubuh laki-laki? Saya suka sama dia. Nah, ini maunya nauzubillahi min zalik, kalau ada orang laki-laki nikah bisa jadi ada yang suka sama jin perempuan, ya. Atau sebaliknya, bisa jadi dia menghalangi, ya. Dibilang aku suka sama laki-laki, tidak boleh, keluar kamu. Saya tidak mau keluar kamu. Terus dipukul sama Syekhul Islam sampai kesakitan, ya. Sakitan jin perempuan tadi. Akhirnya saya mau keluar. Ya udah keluar. Saya mau keluar. Dengan syarat apa syaratnya? Saya mau keluar dengan karomatmu, kata dia. Syekhul Islam, saya mau keluar dengan sebab keramatmu. Enggak, kata dia. Kata Syekhul Islam, enggak. Terus gimana? Kamu keluar dengan takut sama Allah, bukan karena saya, bukan karena keramat saya. Nah, dia tidak mau, ternyata jin ini tidak mau. Pokoknya dia ingin menyesatkan Syekhul Islam dengan, ya, tipu daya setan tadi. Tidak mau dia keluar, tidak mau dikeluar. Saya mau keluar dengan keramatmu, tidak. Kamu keluar dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu keluar karena Allah, bukan karena saya. Dia bilang. Terus, ya, akhirnya pun keluar juga. Setelah keluar, laki-laki tadi tidak sadar. Loh, kok bisa saya di depan Syekh, katanya. Ente tidak sadar, tidak. Kayak tadi kamu merasakan jin perempuan. Seperti itu disertakan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi karamah, ya. Kemudian jangan disandarkan juga kepada diri kita. Ini kita bentuk wara, ya, tawadu. Kita juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini bisa menyembuhkan, ya, ruqyah kita ini yang manjur, dan memang qadarullah, ya, qadarullah. Kalau kita perhatikan, orang yang praktisi ruqyah itu sangat mudah untuk ngeluarin jin, bandingkan dengan ustadz atau kiai-kiai, susah. Akhirnya apa? Bisa jadi ujian bagi tukang ruqyah tadi. Ah, ini saya nih, Masya Allah, sekali datang saya bacain, kabur. Itu mau ndak mau dalam hati kita ini dikit alim nih berarti. Ya kan? Mau ndak mau, sudah siapa aja yang datang? Ustadz ini, ndak sembuh juga, ndak. Oh, hati ini takut sama saya, gitu. Ya kan? Nah, ini ujian buat kita, buat tukang ruqyah. Makanya ada teman-teman yang praktisi ruqyah dulunya, akhirnya lelah juga, disibukkan dengan ruqyah, dia jarang belajar, akhirnya qadarullah setan pun mengganggu dia, entah keluarganya, dan juga yang tidak kalah berat adalah gangguan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit langsung a'udzu billahi langsung puas. Sakti berarti kan. Ya kan, yang lain sampai habis suaranya kok enggak. Kadang bilang ini kayaknya nih saya nih kurang alim nih kayaknya. Ruqyah ini enggak jalan-jalan, subhanallah, ya Allah ya Rabb. Nah, itu ujian kita, ya, ujian orang yang rajin sholat, ya itu sum'ah, riya. Ujiannya orang yang maksiat, enak, lupa. Masing-masing punya ujiannya. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amalan-amalan kita, memberikan pahala kepada kita. Dan yang tidak kalah penting adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Marilah kita doa dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.